Kelas 8 Putri, tanpa kehormatan bubar jalan. Untuk SMK, tanpa kehormatan bubar jalan. Sabilu rasyad pondok terpercaya, putra putri Sabilu rasyad beriman bertakwa, amanah unggul berakhlak mulia. Awalan, hanya bila nashkuru syukran katsiran ilallah ta'ala. Berbagai fan ilmu, mulai dari ilmu tauhid, ilmu fikih, juga ilmu akhlak, bahkan ilmu tasawuf. Karena itu di sini diajarkan yang mendominasi di madrasah salaf itu tentang nahwu shorof, tata bahasa Arab untuk bisa membaca kitab-kitab gundul itu. Kemudian yang kedua adalah madrasah tahfidz. Di sini dibina 12 juz, SMK lulus ya hafal 30 juz. Harapannya begitu. Walaupun kami juga tidak memaksa-maksa, sesuai kemampuan para santri sendiri-sendiri. Dimana kalau yang sergap punya IQ yang lumayan, insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan para santri berhasil cita-citanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tuh tidak sambil masuk Allah Akbar, senatur segam mata teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes, Bapak AKBP Dr. Andes Muhammad Oha, Magister Manajemen, selaku Kepala Kasubdit Bin Polmas Binmas Polda Jawa Tengah. Maaf kalau agak kesleo karena belum terbiasa. Bersama hadir di sini bersama tim dari Binmas Polda Jateng, kepada ini Ananda juga, Ibu Patriani Paramita Mulia SH LLM. Maaf ini saya panggil Mbak karena sudah dari masih remaja jadi anak saya. Alhamdulillah, beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga. Di sini jauh dari Jakarta hadir bersama tim. Terima kasih atas kehadirannya. Kepada yang terhormat, kami di sini tentunya punya pemangku wilayah, Bapak Dr. Andes Sunarto, Camat Nampel, Bapak Lurah. Di sini kita berdiri di Desa Bojonggede. Namun beliau mohon izin karena sore ini beliau Pak Lurah Didik sedang menjalankan ujian tesis untuk S2-nya di Sarjana Hukum di Puntak Semarang. Kemudian di sini pula kita berdampingan, ini adalah titik kumpul. Di sini kita ke Desa Bojonggede, di depan Desa Banyuurip, di belakang sana adalah Desa Bujangrejo. Alhamdulillah, bersyukur sekali kami melangkah langsung 3 desa terlampaui. Dan bapak-bapak kepala desa mohon izin tidak bisa hadir, namun kami dilengkapi dari para seperti bapak-bapak polisi dan bapak tentara dari Dan Ramil, namun beliau nggak bisa hadir, dan Kapolsek dan diwakili oleh Bapak Mas Hadi dan Pak Badrian. Alhamdulillah. Dan juga dari Binmas Pak Tri itu yang rajin di sini selalu mengelilingi pondok ini demi keamanannya. Terima kasih. Jadi izin melaporkan untuk bapak-bapak dari bapaknya
desa kami yang ada di Polda Jawa Tengah, beliau mengetahui bahwa yang di bawah selalu siap siaga. Alhamdulillah. Dan juga yang kami hormati, kalau sekalian yang kami cintai, Bapak Dr. Hari Sabandi sebagai pembina kami di Yayasan Pendidikan Amanah Sabilur Rasyad, kepada Bapak Ahmad Asikin, Sarjana Agama, Ketua Komite Sabilur Rasyad, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Kiai Haji Faizin Uli Rosyad, dan juga Bapak Kepala Madrasah. Di sini ada Salaf, ada Tahid, dan Ibu Kepala Madrasah Tahid, Dewan beserta dengan Dewan Asatidah, Bapak Kepala Sekolah SMP Bapak Adi, Sarjana Agama, dan Bapak Nur Hadianto, Sarjana Fisika. Itu Bapak Kepala Sekolah kami di SMK. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anakku, santri Sabilur Rasyad, beserta para pamong dan pamornya. Di sini Bapak izin melaporkan, meskipun anak-anak ini sudah diserahkan oleh para wali santri, tetapi nggak usah khawatir karena selain Bapak guru, Bapak Ustadz dan Kiai, juga ada ibu-ibu dan bapaknya namanya pamong di sini yang bekerja 24 jam, dan juga saling ada shiftnya. Kemudian juga kakak yang senior menjadi pamor, adalah pamong junior. Jadi adik-adiknya ini nggak usah khawatir karena selalu hangat. Kami mengibaratkan ini bukan sebuah pondok pesantren biasa, tetapi ini rumah besar kita bersama. Kami selalu membawakan atau mengajak bahwa di sini ada rumah besar kita, di mana lengkap, ada bapak ibu, ada kakak, ada adik. Sudah kewajiban kepada yang lebih tua itu menghormati, dan kepada yang muda atau adik-adiknya harus mencintai, menyayangi. Nah, izinkan kami untuk sedikit, barangkali ada waktu, mumpung ini Mbak Mita di sini, Bapak, Pak Toha, dan Bapak Pak Setiawan, dan juga semuanya yang hadir di sini. Kami ingin sedikit, barangkali ada anak-anak kami yang terakhir ini angkatan masih baru, betul-betul masih kelas 7 SMP dan kelas 9 di SMK. Ibu ingin sedikit menceritakan, namun sebelumnya karena nanti barangkali lupa, kami mengucapkan terlambat tak apa-apa, selamat datang ke pondok kami, dan sekaligus izinkan untuk mengucapkan, mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga, karena kehadiran Bapak Ibu sekalian ke sini suatu kehormatan. Kami sangat berterima kasih karena kami sangat mendambakan figur-figur tokoh-tokoh yang untuk sering datang ke sini, karena kami butuh panutan agar anak-anak ini tidak menokohkan atau malah lebih bangga dengan tokoh-tokoh yang ada di luar. Kami ingin sekali bahwa mereka akan lebih mencintai bangsanya sendiri, akan mencintai negaranya sendiri, sehingga kami haus butuh para figur-figur yang bisa ditokohkan di sini. Sehingga pendidikan tidak hanya teori saja, tidak hanya sekedar cerita saja, tetapi bukti nyata yang hadir-hadir di sini adalah ini panutan kalian, ini yang wajib untuk ditiru dan wajib untuk kalian bisa seperti itu, bahwa segalanya itu tidak harus mesti dengan uang, asal perjuangan. Makanya kami tadi sangat bertekad untuk mengajak di antara yang mampu, juga ada yang tidak mampu. Setiap angkatan kami selalu menyatakan berapa persen itu harus ada anak yang ikut merasakan, sehingga yang mampu silahkan mandiri. Syukur-syukur ada yang lebih dari kemampuan akan mensubsidi, sehingga kita akan menggalak gerakan orang tua asuh dan saling berbagi antara yang lebih dan yang kurang. Di sini mohon izin juga
kita menyadari pendidikan setinggi apapun, pangkat, jabatan, harta, dan kekayaan itu bukan jaminan. Namun akhlak kalian, sopan santunnya, bagaimana kepada para orang di pondok ini adalah lebih merupakan akhlak. Kita bercita-cita akan dengan tekad bisa mendidik, mewujudkan generasi penerus bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, yang berakhlak mulia, yang mempunyai rasa cinta negara, yang mempunyai rasa tanggung jawab, dan siap untuk berjuang. Sehingga besok kalau kalian lulus dari sini, dilanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, akan menjadi ahli-ahli Al-Quran di segala bidang dan profesi. Insya Allah, amin. Mohon doanya. Alhamdulillah wa syukurullah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, Bapak Dr. Hari Sabagi, yang saya hormati Ibu Pembina Pondok Pesantren, Ibu Dr. Susi Sabagi, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, alhamdulillah kami dari Polda Jawa Tengah, Direktorat Pembinaan Masyarakat bersama pengurus pusat Pemuda Pancamarga Jakarta, kami bersama-sama rombongan dalam kegiatan Baksos Silaturahmi sekaligus untuk mendapatkan pencerahan. Jadi kami sudah mendapatkan pencerahan. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Direktur Pembinaan Masyarakat yang seyogianya ingin hadir karena pas mau berangkat lagi rapat yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kami mewakili. Tentu kami menyampaikan permohonan maaf. Yang kedua, memang bagian daripada program Polda Jawa Tengah seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan situasi yang ada. Ini sekarang kita lagi menjalani pandemi COVID. Ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi pandemi COVID itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ada orang sudah siap-siap naik pesawat, di cancel. Begitu waktunya datang, dipanggil keluarganya suruh pulang, gak jadi. 1 jam kemudian pesawatnya jatuh. Wah, jadi kekecewaan yang dalam itu menjadi kegembiraan. Artinya kita hendaknya selalu berhusnudzon sama Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua yang tercipta adalah untuk kebaikan, tidak ada yang sia-sia. Dan yang tahu persis rahasianya dari hanya Allah SWT. Karena itu seiring global dan tadi yang saya sampaikan, memang tuntutan sekarang itu adalah kemitraan, kerjasama. Semuanya hendaknya membiasakan untuk selalu bekerja sama. Bekerja sama hakikatnya adalah pemikiran yang sangat-sangat profesional. Itu sejak zaman Nabi. Jadi pada zaman jahiliyah itu orang pikirannya individu, memikirkan diri sendiri. Tidak bedanya seperti hayawan. Kita melihat ada kucing jantan, datang lagi kucing jantan. Di situ banyak betina, tetap aja berantem. Di situ banyak makanan sapi, tetap aja berantem. Coba dibagi makan bersama, kan enak. Ini tidak mau.
Itulah pemikiran orang-orang jahiliyah. Nah, pemikiran-pemikiran profesional modern itu sejak Nabi lahir, terutama dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kita disuruh berpikir profesional yang sering disebut dengan wasawirhum fil amri, urusan apapun dimusyawarahkan, kerjasama. Nah ini termasuk tadi pandemi COVID harus kerjasama, pemerintah, masyarakat, tokoh agama, ormas semuanya harus kerjasama bagaimana mengantisipasi dan menghindarkan penyakit, bukan menghindarkan kematian tidak bisa dihindari, tapi menghindarkan penyakit. Nah itu yang paling penting, sebab kalau orang sakit itu yang susah bukan dia saja, keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya, semua ikut susah. Kalau satu orang, kalau 1000 orang, wah tambah susah. Makanya sekarang di Jakarta udah PSBB lagi diberlakukan. Mudah-mudahan segera dihindarkan penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi kemitraan kuncinya. Maka kita biasakan berpikir untuk bermitra. Di dalam teori manajemen adalah itu bagian daripada kesuksesan, strategi memanfaatkan kemampuan memanfaatkan pihak-pihak lain, itu adalah kunci sukses. Dengan syarat saling menguntungkan. Nah, sebab kalau nggak menguntungkan, usianya sebentar, sekali, 2 kali, habis itu kabur, wah, ini percuma. Tapi kalau saling menguntungkan, kapan lagi? Nah, itulah artinya saling. Maka berpikir kita dua, membangun kemitraan dan bagaimana mendapatkan kebersamaan dalam satu kemanfaatan. Nah, itu. Program-program inilah Polri menyadari bahwa Polri harus bekerjasama dengan masyarakat dalam banyak hal, terutama Kamtibmas. Kamtibmas ujung-ujungnya adalah hubul waton minal iman. Jadi kuncinya adalah hubul waton, mencintai negara itu bagian dari iman. Maka orang yang berpikir dirinya sendiri, orang yang rugi. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu memikirkan umat, banyak orang. Maka pada yang kedua kami mendapatkan pelajaran yang pertama ini, kita terkagum-kagum dalam waktu yang singkat pondok pesantren ini dimudahkan oleh Allah sehingga berdiri seperti ini. Saya sudah menyaksikan bangunan luar biasa, dan ini juga tatanan-tatanan modern, tidak sama lagi. Nah ini termasuk tatanan, ini merupakan anugerah yang luar biasa. Kemudian juga kami juga terkagum-kagum dengan pimpinan yayasan dan pembina yayasan, merubah status menjadi dokter badan, sekarang dokter rohani. Nah ini luar biasa ini. Bukan ini saja yang diperhatikan, ternyata memang wal akhiratu khairun wa abqa. Itu orang yang cerdas. Kita disuruh berpikir cerdas. Kenapa? Karena sebagai manusia itu hanya memikirkan batu tirunal hayat dunia. Hampir semuanya yang pikir dunia. Sehingga mudah kecewa, iri, dan sakit hati. Nah, karena hubul waton, hubudunya itu iri, derti. Tapi kalau sudah berpikir akhirat, siap mengorbankan. Kalau perlu perubahan status saya harus bagaimana yang lebih baik. Itulah yang kita disebut untuk selalu setiap detik, setiap waktu untuk berevaluasi ya, memperbaiki diri sehingga kita ada perubahan yang lebih baik dan lebih baik, terutama dalam keimanan, dalam amal soleh. Karena itu para santri, kalian adalah orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beruntung. Kalian ditempatkan di tempat yang luar biasa, yang istimewa, yang penuh barokah. Ini penuh barokah ini. Raudhatun min raudhatil jannah. Jadi kebunnya surga. Ini kebun surga dari ujung sana, ujung sana. Kalian sangat bersyukur. Disinilah kalian diberi kesempatan. Yang senang menghafal Quran, nah, tingkatkan. Yang senang
memperdalam Lughatul Arabiyyah. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh pimpinan pembawa acara Lughatul Arabiyyah. Nah, itu bisa berdalam. Yang mau kanan kiri oke, yang disebut madrasah am. Nah, ini kesempatan. Namun yang lebih penting adalah tempatnya ini adalah tempat yang sangat istimewa. Coba kalian kalau di rumah yang nggak mau dong ngantuk-ngantuk dibiarkan. Bapak ibunya mau bangunin, kadang-kadang nggak tega, kadang-kadang marah-marah, akhirnya nggak pas. Di sini kan disiplin sejak awal. Apalagi dibina oleh pimpinan yayasan dengan pengalaman yang luar biasa diterapkan di sini. Ini keuntungan besar, kalian beruntung. Jadi ininya porsanya juga memberikan semangat. Nah, karena itulah bagi para santri mumpung di sini jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Satu, jamaah itu minimal berapa orang? 2 orang. Jadi kalau kalian di pondok kok sholat sendirian, nah, itu sama dengan kalian tinggal di hutan sendirian. Jadi minimal 2 orang. Syukur-syukur begitu aja. Nah, ini harus dilatih supaya kita terbiasa. Dan waktu yang luang berbanyak berzikir. Kalian harus berzikir nih sambil nunggu antri makanan, antri mandi, antri apa. Nah, zikir yang paling enak, yang paling disukai apa? Alhamdulillah boleh, subhanallah boleh, Allah perbanyak. Yang ketiga, biasakan untuk senang membantu teman-temannya di pondok itu. Bukan senang dibantu, senang membantu. Nah, kuncinya jangan senang dibantu, senang orang lain ngalah. Tidak, kita yang banyak ngalah. Ada teman mau kelihatan cepat-cepat, ya silakan duluan. Sehingga akan meningkatkan kesabaran dan keikhlasan. Nah, ini yang perlu dibangun. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok, pimpinan yayasan, dan para asatidz. Mudah-mudahan pondok ini akan cepat berkembang dan berkembang, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan bersyukurlah untuk para ustadz yang di sini. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Al-fadlu lil mubtadi. Jadi ketika kalian sudah menanam dulu, 1000 tahun kita sudah di alam kubur, mengalir pahalanya. Ini menjadikan bagian yang luar biasa. Dan kami terakhir juga mohon maaf apabila rombongan merepotkan dan ada yang kurang berkenan. Mudah silaturahmi ini diridhoi Allah dan membawa barokah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pernah menjadi dosen di Pelita Harapan University Indonesia pada tahun 2014. Selanjutnya menjadi delegasi dan advisor untuk Indonesia di Association for the Prevention of Torture Geneva, Switzerland pada tahun 2014. Dan selanjutnya menjadi penasihat akademis dan advokat senior ya di OC Kaligis and Associates Indonesia pada tahun 2015. Dan masih ada lagi sebagai peneliti dan konsultan Human Rights Working Group pada tahun 2017-2018. Dan sekarang beliau sedang menggeluti atau menekuni sebagai leader di Aga Khan dan
Paramita Law Firm Jakarta Indonesia. Ya, tepuk tangannya. Ya, gimana ya? Aku banyak sekolah di luar. Aku S1 di Indonesia, S2 di New York di Amerika, S3 di Belanda. Tapi pada akhirnya keputusan aku itu untuk kembali ke Indonesia. Jadi memang 8 tahun saya 8 tahun ya? Enggak, dari 2009, berapa tahun? 11 tahun ya? 8 tahun sampai akhirnya saya memutuskan kembali untuk ke Indonesia. Alasannya kenapa? Karena setelah saya pikir-pikir, kakek saya itu kan pejuang. Kalau kita bilangnya itu PKRI, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kemudian kalau saya udah sekolah gitu ya, capek-capek sekolah, tapi saya malah adanya di luar sana, kasihan amat kakek saya capek-capek meninggal gitu ya, berjuang buat negara gitu kayaknya. Jadi saya pikir ya kalau memang saya mendapatkan kesempatan untuk sempat sekolah di luar, ya ilmu itulah yang ingin saya bawa balik ke Indonesia sebetulnya. Apakah saya tahu segalanya? Ya tentu tidak ya Tante. Saya dengan datang ke sini aja saya belajar banyak sebetulnya. Kalau dibilang 4 halaman yang sukses, kalau ditambah sama yang gagal mungkin ada 15 kali atau 20 mungkin. Jadi intinya sih kalau buat saya, gagal itu jangan dianggap sebagai tidak mampu. Sekali 2 kali gagal mah biasa. Saya pertama kali menang lomba itu SMA. Pertama kali menang lomba SMA, lomba debat. Bukan lomba pidato. Itu saya kalah dulu 7 kali, baru akhirnya menang sekali juara 3. Jadi awal saya bisa menang itu, ibu saya, mama saya, datang pas saya lomba, di-videoin. Udah kalah, ngambek aku. Udahlah, nggak bisa. Ngapain capek-capek? Dipaksa aku dimasukin ke ruangan Tante sama mama. Nonton nih, lihat jeleknya apa, lihat bagusnya apa. Akuin dulu jeleknya kamu apa, baru kamu bisa memperbaiki apa jeleknya kamu. Jadi kurung di dalam ruangan kan, nggak boleh keluar. Mau nggak mau kita nonton kan, dipaksa. Kalau nggak nonton nggak boleh keluar, nggak makan, nggak minum, ke toilet pun nggak boleh kan. Kejam orang tua saya mah. Cuman ya pada akhirnya aku lihat, jujur sih jijik aku ngeliatnya, ya Allah jelek banget ya saya ngomong gitu. Jelek betul, tunggu ke bawah gitu, takut, panik. Cuman ya di situ kan saya bisa mengidentifikasi, oh ini tuh nggak bagus ya. Saya sebagai penonton nggak suka melihat orang ngomong kayak gitu. Ya jadi sebetulnya ibu saya benar. Mesti diakui dulu kekurangan kita apa, baru oh ternyata jelek ya begini. Ikut lomba lagi, masih kalah juga. Ngambek lagi sebetulnya. Cuman akhirnya jadi masa sih gitu aja kalah mulu sih. Udah dilihat masa sih nggak bisa menang sekali aja menang. Akhirnya menang. Juara 3 tapi belum dapat juara 1 tuh. Sampai lulus SMA belum dapat juara 1, cuma maksimal juara 2. Jadi maksud aku udah nyoba berkali-kali, udah sampai dibegituin pun masih cuma dapat juara 2 mentoknya. Tapi begitu kuliah, begitu ketemu orang, manfaatnya ternyata bukan masalah menang lomba ya. Menang lomba dapat apa sih? Dapat piala. Tapi yang baru saya sadari ketika saya kuliah adalah saya jadi udah biasa gitu mengalami ya gitu, jadi punya niat tuh kalau gagal tuh coba lagi gitu. Jadi nggak pernah terlalu takut untuk kalah jadinya. Buat saya kalah itu berarti ada hal dari orang lain yang menurut mereka saya belum baik, dan berarti itu kan celah buat saya untuk menjadi lebih baik. Itu sih kalau dari saya sih itu. Nah kemudian juga dari lomba pidato ke lomba debat ke pada akhirnya di pekerjaan saya karena saya pengacara jadi bermanfaat lah itu. Buat saya itu yang penting harus tahu dulu faktanya apa. Faktanya kita udah tahu, kita telaah banyak, baru pada akhirnya kita bisa
mempunyai pendapat dan argumentasi. Yang sering dilihat sama orang itu di TV kan pengacara cuma jago ngomong tuh. Yang nggak dilihat itu capeknya sebetulnya. Yang orang nggak lihat. Kita tidurnya sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam kan orang nggak lihat. Saya tidur sama buku tuh, kasur saya tuh isi buku masih segini-segini sebetulnya. Kan orang nggak ngeliat kayak gitu aneh. Ketika orang lihat saya mungkin menang gitu ya, menang perkara. Ya iyalah sekolahnya di Amerika gitu. Dia nggak tahu kalau di Amerika capeknya luar biasa juga kita kan naik turun kendaraan umum, Senin sampai Kamis itu di perpustakaan sampai jam 2 pagi. Hal-hal ini yang kadang orang nggak lihat. Karena gampang menilai kesuksesan orang tapi susah untuk menilai upaya orang karena nggak kelihatan usaha. Yang kelihatan kan yang tadi dibacain doang. Usahanya nggak kelihatan. Jadi aku sih mungkin nggak banyak tante yang bisa saya bagikan. Mungkin ya tadi kalau disebut udah banyak yang hafal 5 juz malah saya malah masih jauh tante. Saya 14 tahun sekolah di Al-Azhar, tapi saya belum hafal 1 juz juga tante. Jadi kalau dari sisi itu mas saya banyak kurangnya mungkin. Ya mungkin itu kenapa saya di sini saat ini. Lalu apalagi ya? Oh ini yang menarik buat saya kan dosen ngajar hukum di Jakarta. Nah yang itu perempuan tuh mahasiswa aku tuh yang ini nih. Jadi dulunya mahasiswa aku namanya Audi, gini loh udah kelihatan. Kalau kita dapat kegagalan sekali 2 kali aja nyerah, aduh jangan deh, capek nanti umur 20-25 tahun, aduh lebih banyak lagi masalah-masalah. Ya, jadi dari sekarang biasain aja kalau misalnya dapat nilai jelek ya udah antepin aja, belajar lagi. Dapat apa tante? Dapat dihukum dikit. Saya dulu suka telat 5 kali, setiap kali telat disuruh sholat duha. Kalau baca Al-Quran tuh di Al-Azhar kejam bener buat aku saat itu. Telat 5 menit, baca Qurannya 15 menit, tante ya Allah sama betul. Cuman ya pada akhirnya itu nanti baru tahu manfaatnya. Kalau sekarang sih mungkin nggak terasa. Sekarang rasanya malesnya, capeknya. Aduh, yang lain udah makan kok kita belum makan. Kan gitu kan kita mikirnya. Cuman ya udah itu aja sih kayaknya menurut saya. Yang lain-lain kalau kita mau ngobrol sambil ngobrol boleh, monggo. Insya Allah mana kalau saya balik lagi di sini tante. Jadi itu aja kayaknya.